Oke, fitur terbaru berikutnya di Accurate Online yang akan kita bahas adalah kategori pemasok. Jadi kalau kita lihat di Accurate 5, nah kita bisa lihat di list vendor ya atau pemasok. Nah, di vendor ini tidak ada namanya kategori vendor. Itu untuk di Accurate 5. Tapi kalau di Accurate Online sudah ada kategori vendornya. Jadi kita bisa lihat dari pembelian, kita masuk di kategori pemasok. Nah, jadi fungsi dari kategori pemasok ini untuk report. Jadi misalnya pemasok di dalam negeri dan pemasok di luar negeri. Ternyata di dalam negeri ada kategorinya lagi, misalnya corporate dan lain-lain ya. Nah, jadi contohnya saya buat dulu data baru pemasok dalam negeri ya. Setelah itu saya buat lagi data baru pemasok luar negeri. Nah, jadi luar negeri ini ada corporate dalam negeri dan corporate luar negeri. Jadi misalnya corporate yang sudah ada ini saya ubah menjadi corporate luar negeri ya. Luar negeri. Dan yang umum ini saya buat umum luar negeri. Nah, seperti itu. Tapi saya akan membuat subnya. Jadi misalnya corporate luar negeri ini saya buat sub kategori dari ini ya, pemasok luar negeri. Nah, seperti ini. Kemudian umum luar negeri juga saya buat sub kategori dari pemasok luar negeri. Nah, seperti ini ya. Berarti sekarang tinggal pemasok dalam negeri saja. Jadi kalau untuk pemasok dalam negeri, berarti saya buat lagi corporate dalam negeri dan yang berikutnya adalah umum dalam negeri. Umum dalam negeri. Nah, seperti ini. Jadi, saya ambil yang tadi corporate dalam negeri, saya buat sebagai sub dari pemasok dalam negeri. Saya save dan umum dalam negeri saya ambil, kemudian saya buat subkategori dari pemasok dalam negeri juga ya, seperti ini ya. Nah, jadi satu kategori bisa terdiri dari beberapa subkategori. Nah, setelah itu saya akan melakukan setting di sini, di pemasoknya. Jadi, misalnya saya ambil salah satu ya, saya harus melakukan editing terhadap pemasok-pemasok yang sudah ada. Misalnya Aneka Furniture, oh IDR berarti dia di dalam negeri. Nah, di sini dia sebagai kategorinya kalau saya lihat, nah kategorinya corporate luar negeri, saya ganti ya menjadi corporate dalam negeri, saya simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk fair price, oh rupanya ini luar negeri. Jadi dia sebagai corporate luar negeri. Oke, sudah tepat ya. Nah, sudah tepat. Saya klik list lagi. Saya cari yang umum, misalnya umum yang ada di sini ya. Other cash ya. Jadi misalnya other cash vendor IDR ini sebagai umum dalam negeri. Nah, umum luar negeri saya hapus, saya ganti dengan umum dalam negeri ya, seperti itu saya simpan. Nah, jadi pembagiannya Anda sudah paham ya. Jadi bisa kita lakukan setting kepada vendor-vendor lainnya. Atau mungkin Anda juga bisa melakukan setting di data Excel-nya ya. Jadi setting data Excel jadi pada saat diimpor sudah rapi, jadi nggak perlu diubah lagi seperti ini.